tidak berarti kemudian ini menjadi legitimasi bahwa Undang-Undang ITE ini tidak bisa diubah. Karena dalam satu putusannya MK mengatakan, kendati undang-undang itu dirasa buruk, dia bilang begitu, dirasa buruk undang-undang itu, tapi kalau dia tidak inkonstitusional, tidak ada alasan untuk membatalkannya. Walaupun undang-undang itu dianggap undang-undang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menyinggung soal rencana revisi Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Muncul pro dan kontra. Mayoritas setuju undang-undang itu direvisi, terutama pasal pidananya yang terkait dengan penghinaan, penyebaran kebencian, dan macam-macam. 27, 28, 29 terutama. Jadi 3 pasal itu. Tapi ada juga yang ingin mempertahankannya ya. Termasuk berpendapat ke sana kemari agar tetap dipertahankan. Ya, karena kebetulan selama ini mereka adalah pihak-pihak yang memanfaatkan celah dalam undang-undang ini untuk entah apa kerjaannya ya, mengadukan orang-orang dan lain sebagainya. Seperti ada pesanan seperti itu. Dan dalilnya adalah bahwa undang-undang ini tidak pernah diterima atau dikabulkan ketika diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang menurut saya mereka nggak paham ya, mengaitkan antara revisi dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi one thing for sure ya, yang harus dilakukan, kalau sebuah norma itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ada kewajiban dalam tanda kutip, kewajiban moral ya, moral obligation kepada para anggota DPR untuk memasukkan klausul putusan Mahkamah Konstitusi itu ke dalam revisi. Jadi misalnya MK mengabulkan tentang presidensial threshold, bahwa presidensial threshold tidak boleh diadakan, dihapus harus. Maka kewajiban moral obligation anggota DPR ketika merevisi Undang-Undang Pemilu adalah menghilangkan ketentuan mengenai presidensial threshold. Nah, itu pun moral obligation. Kenapa saya katakan moral obligation? Karena ada satu presiden di mana putusan MK mengatakan A terhadap norma B, tetapi legislator anggota DPR menghidupkan lagi norma itu. Itu pernah terjadi ketika para anggota DPD mempermasalahkan domisili dalam pencalonan anggota DPD, di mana dalam undang-undang waktu itu menjelang pemilu 2009 kalau tidak salah ya, menjelang pemilu 2009 itu dikatakan bahwa untuk menjadi calon anggota DPD itu harus berdomisili di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia NKRI. Para anggota DPD tidak mau, karena mereka tidak mau disaingi oleh orang lain. Maka mereka mengatakan harus berdomisili di provinsi masing-masing. Nah, karena berdomisili di provinsi masing-masing itu kan mencirikan anggota DPD. Karena pada pemilihan pertama 2004, oh itu pemilihan 2009 ya. Pada pemilihan 2004 itu klausulnya adalah dia pernah berdomisili di wilayah tersebut selama 10 tahun setelah berusia 17 tahun, jadi hingga usia 27 tahun, atau dia berdomisili di tempat yang sekarang secara aktual dia berdomisili. Ya, sebagai contoh saya ya, saya bisa mewakili DKI Jakarta, tapi saya tidak bisa mewakili Sumatera Selatan karena saya tidak berdomisili selama 10 tahun setelah usia 17 tahun walaupun lahir di Sumatera Selatan. 2009 berdomisili di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Maka para anggota DPD termasuk pada waktu itu saya, timnya, itu melakukan judicial review. Judicial review-nya, Sobat RH sekalian, dikabulkan untuk kasus ini. Maka MK mengatakan hapus berdomisili di NKRI. Yang benar adalah berdomisili di provinsi masing-masing. Maka
Ya sibuklah para anggota DPD ini untuk mempertahankan KTP provinsinya masing-masing. Tapi kita tahu pasca pemilu 2009 ada proyek e-KTP, elektronik KTP atau KTP elektronik, di mana orang harus memilih satu domisili, tidak bisa lagi yang namanya domisili ganda atau KTP ganda, harus cuma satu KTP. Karena satu KTP dan rata-rata mereka adalah orang Jakarta, pastilah mereka memilih domisili Jakarta, memilih KTP elektroniknya Jakarta. Akibatnya apa yang terjadi? Pasal yang berdomisili di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia itu dihidupkan lagi, padahal sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Nah, bayangkan Sobat Era sekalian, yang begitu saja bisa, apalagi kalau MK tidak mengubah apa-apa. Kembali kepada Undang-Undang ITE, di sini saya baca misalnya di berita Detikcom ya, 10 kali Undang-Undang ITE digugat ke MK, tak ada satupun yang dikabulkan. Tak ada satupun yang dikabulkan. Alasannya macam-macam ya, terutama yang di judicial review itu adalah pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan. Lengkapnya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini berkali-kali diuji dan tidak pernah dikabulkan. Ya. Tetapi MK mengatakan bahwa sebelum ada perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang 19 2016, MK sudah mengatakan ini adalah delik aduan, jadi mensyaratkan pengaduan. Dan MK juga waktu itu mengkritik soal lamanya ancaman hukuman, di mana dikategorikan sebagai kejahatan berat, pidana berat, lebih dari 6 tahun ancamannya. Harusnya pidana yang tidak boleh ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, karena ini ya sekedar penghinaan saja, bukan pidana berat. Maka kan direvisi, revisinya Undang-Undang 19 2016 itu mengatakan ini adalah delik aduan dan ancaman hukumannya 4 tahun. Lalu merefer ke KUHP pasal 310. Nah, kalau merefer kepada KUHP, maka sesungguhnya delik penghinaan ini harus dikaitkan kepada subjeknya orang. Jadi harus orang subjeknya. Jadi yang dihina itu orang, bukan institusi. Ini yang kadang-kadang orang tidak paham atau penegak hukum sengaja tidak paham. Sehingga penghinaan itu bisa diajukan, bisa ditujukan kepada jabatan, institusi, organisasi, dan lain sebagainya. Padahal delik penghinaan ini adalah subjeknya adalah orang. Jadi hanya orang yang bisa dihina, bukan jabatan, bukan organisasi. Nah, dari sini saja Sobat Era sekalian, ada kebutuhan untuk lebih menjelaskan Undang-Undang ITE itu. Bahkan pilihan ekstrimnya adalah sudah hapuskan saja penghinaan tersebut, ya kan, di dalam Undang-Undang ITE dan dikembalikan kepada pasal di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di mana KUHP itu ancaman hukumannya di 310, pasal 310 hanya 9 bulan Sobat Era sekalian. Ancaman berikutnya hanya 1 tahun 4 bulan. Nah, kalau itu berisi fitnah, ya, pencemaran nama baik, penghinaan yang berisi fitnah, itu barulah 4 tahun. Kalau ini enggak, semuanya sama, 4 tahun. Bahkan ditandem dengan ujaran kebencian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ada aspirasi di masyarakat yang memang menghendaki bahwa ini direvisi atau bahkan dicabut sama sekali. Jadi bukan tidak ada. Dan inilah yang ditangkap oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menangkapnya, kalau ini dianggap tidak adil, kan begitu. Maka kata Presiden Jokowi, ya direvisi saja. Maka muncul 3 pernyataan dari Kapolri mengenai Undang-Undang ITE ini. Pertama, soal pasal penghinaan ini. Kalau yang merasa terhina, yang ngadu sendiri. Jangan kemudian orang lain yang mengadukan dan dia sendiri tidak ngapa-ngapain. Tidak mengendorse tapi tidak juga melarang. Orang lain yang kemudian menjadi pahlawan kesiangan yang mengadukan orang lain. Itu yang tidak boleh. Jadi kata Kapolri, kalau merasa dihina dengan pasal 27 ayat 3 ini, silakan mengadu sendiri. Itu satu. Yang kedua, penegak hukum hendaknya selektif dalam menerapkan ini. Jadi jangan gebiah uyah. Ada orang mengadu, diproses,
dan lain sebagainya. Tidak boleh begitu. Harusnya kalau saya mengusulkan, ya sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila, kalau ada orang mengadu, ya temukan para pihak yang mengadu, damaikan, mediasikan, rekonsiliasikan, selesai. Kalau tidak bisa didamaikan dan tidak bisa direkonsiliasikan, maka silakan yang bersangkutan misalnya diarahkan untuk melakukan gugatan secara perdata. Misalnya begitu. Sehingga tidak menggunakan tangan negara untuk memproses konflik di antara warga negara. Tapi sekali lagi, konflik di antara warga negara. Karena tadi subjek dari pasal penghinaan itu adalah orang. Berikutnya yang ketiga yang dikatakan oleh Kapolri adalah kalau tidak penting-penting amat, kalau tidak memang mengganggu ketertiban masyarakat, maka tidak perlu ada upaya penahanan. Untuk apa kita kemudian menahan orang yang sebenarnya kasusnya adalah kasus sesama warga negara. Itu kan artinya negara menggunakan instrumen kekuatannya untuk menengahi konflik di antara sesama warga negara. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ini harus diletakkan secara proporsional. Karena selama ini orang tidak bisa membedakan mana itu penghinaan sebagai delik aduan, mana kemudian ujaran kebencian, mana provokasi, mana berita bohong dan lain sebagainya. Kadang-kadang dicampur aduk sehingga ada legitimasi untuk menangkap dan menahan. Saya memberikan contoh misalnya Ustadz Maher At-Twalibi meninggal untuk sebuah delik penghinaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Padahal kalau ancaman hukumannya cuma 4 tahun, kan harusnya secara objektif tidak boleh dilakukan penahanan. Dan memang maksudnya adalah mengapa delik penghinaan itu diturunkan? Ya agar pelakunya, agar orang yang dianggap menghina tersebut tidak ditahan. Karena buat apa ditahan? Ini kan delik bukan delik berat ibaratnya. Ini kan delik antar sesama warga negara yang menggunakan instrumen negara. Sobat era sekalian. Makanya saya misalnya melihat perdebatan Fahri Hamzah dengan Profesor Henry Subiakto ya. Kata Fahri Hamzah, ya sudahlah negara nggak usah ikut-ikut dalam konflik warga negara. Kalau negara ikut-ikut dalam konflik warga negara, banyak sekali setiap hari kita dimaki oleh orang. Apakah kemudian kita mengadukan semua kepada polisi? Kalau kita mengadukan semua ini kepada polisi, maka dengan azas equality before the law, polisi harus sama-sama memprosesnya. Kira-kira bisa nggak? Kapolri saja mengatakan Undang-Undang ITE ini sudah bikin repot penegak hukum. Dan juga sering salah digunakan dan memancing justru keributan di antara sesama warga karena ada peluang untuk mengadukan kepada polisi. Tapi apakah mengadukan kepada polisi itu bukan hak? Iya, nggak apa-apa. Tapi tadi syaratnya. Satu, harus yang dihina secara langsung. Yang kedua, penegak hukum menerapkannya secara selektif. Yang ketiga, tidak perlu menahan orangnya. Kalau memang tidak memunculkan sebuah keonaran atau gangguan ketertiban masyarakat sehingga penahanan itu mesti dilakukan. Sehingga masalah seperti Ustadz Maher At-Twalibi tidak terjadi lagi. Di mana orang sakit, ditahan, dan meninggal. Maka memunculkan kritik dari Novel Baswedan misalnya yang kita tahu mantan polisi yang tahu betul. Hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Kalau orang meninggal di dalam perawatan rumah sakit saat dia ditahan, it's okay. Terjadi misalnya kepada Sultan Batugana, kepada Romi Herton, mantan wali kota Palembang. Tapi ini meninggal di dalam tahanan. Seharusnya menjadi perkara besar dan Komnas HAM harus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tapi sepertinya kita santai-santai saja. Justru novelnya yang diadukan, aneh kan? Sama seperti kematian 6 laskar FPI. Tidak ada di antara kita menganggap itu adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Ya ada, tetapi tidak mainstream. Bahkan menganggap bahwa itu adalah achievement prestasi yang menurut saya aneh sekali. Kok bangsa ini tiba-tiba berpikir bahwa mematikan, menghilangkan nyawa orang atau menyebabkan orang hilang nyawa itu sebuah hal yang patut disyukuri dan kemudian sebagian kelompok masyarakat bertepuk tangan. Ya itu hanya karena soal perbedaan arus politik saja misalnya, gara-gara pembelahan yang terjadi akibat presidensial threshold. Jadi sobat daerah sekalian, kembali kepada 10 kali di judicial review di MK, tidak berarti kemudian ini menjadi legitimasi bahwa Undang-Undang ITE ini tidak bisa diubah. Karena dalam satu putusannya MK mengatakan, kendati undang-undang itu dirasa buruk, dia bilang begitu, dirasa buruk undang-undang itu, tapi kalau dia tidak inkonstitusional, tidak ada alasan untuk membatalkannya. Walaupun undang-undang itu dianggap undang-undang yang buruk. Nah, itu salah satu putusan MK pada waktu itu.
bicara mengenai kalau tidak salah presidential threshold atau electoral threshold atau parliamentary threshold. Jadi kalau misalnya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dianggap buruk, itu belum tentu inkonstitusional menurut MK. Tapi jangan lupa, yang namanya konstitusionalitas norma itu bergerak. Apa yang kita anggap hari ini konstitusional belum tentu besok konstitusional pula. Dan MK sudah pernah memutuskan perubahan itu hanya dalam jangka waktu berapa bulan. Ketika pasal 28I mengenai hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut itu dianggap mutlak, tiba-tiba dalam kasus Abilio Suarez MK mengatakan tidak mutlak. Tunduk juga pada pembatasan-pembatasan. Jadi sahabat daerah sekalian, yang ingin saya katakan bahwa kalau mau mengambil legitimasi ya putusan-putusan MK harus memahami juga bahwa MK bukanlah legislator. MK itu in general adalah negatif legislator, bukan positif legislator, walaupun MK sering buat norma. Jadi MK hanya mengatakan ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Kalau dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, tentu harus ada kewajiban moral atau moral obligation untuk mengubahnya kalau ada perubahan. Tapi kalau dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi, terserah kepada pembentuk undang-undang. Jangankan merevisinya, mencabutnya pun tidak masalah. Karena itu adalah otoritas masing-masing. Paham ya? Mudah-mudahan ini bisa dipahami kita semua ya. Belum tentu juga saya benar. Tapi paling tidak saya menyampaikan sebuah perspektif yang saya upayakan berada di jalur atau jalan yang lurus. Sahabat daerah sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.